Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Griani Antari, NIM 0048, kelas 6B, jurusan Penjaskesrek, Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan IKIP PGRI Bali. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Korelasi kekuatan otot lengan dan panjang lengan terhadap jauhnya lemparan cakram siswa putra kelas 10 SMA Negeri 2 Mengwi tahun ajaran 2017-2018. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, adakah korelasi kekuatan otot lengan dan panjang lengan terhadap jauhnya lemparan cakram siswa putra kelas 10 SMA Negeri 2 Mengwi tahun ajaran 2017-2018? Selanjutnya, adakah korelasi panjang lengan terhadap jauhnya lemparan cakram siswa putra kelas 10 SMA Negeri 2 Mengwi tahun ajaran 2017-2018? Adapun kerangka berpikir, yaitu yang pertama ada kekuatan otot lengan, yang kedua ada panjang lengan, selanjutnya itu ada jauhnya lemparan cakram. Hipotesis. Hipotesis yang diajukan adalah HA, yaitu yang pertama, terdapat korelasi kekuatan otot lengan dan panjang lengan terhadap jauhnya lemparan cakram siswa putra kelas 10 SMA Negeri 2 Mengwi tahun ajaran 2017-2018. Yang kedua, terdapat korelasi panjang lengan terhadap jauhnya lemparan cakram siswa putra kelas 10 SMA Negeri 2 Mengwi tahun ajaran 2017-2018. Hipotesis yang diujikan adalah HO. Adapun rancangan penelitian, yaitu yang pertama bisa kita lihat di kotak-kotak yang hijau ada X1, X2, dan Y. Kemudian ada R1, R2, R3, dan R dengan keterangan X1 itu kekuatan otot lengan, X2 itu panjang lengan, Y jauhnya lemparan cakram, R1 itu korelasi sederhana antara X1 dengan Y, R2 itu ada korelasi sederhana antara X2 dengan Y, R3 itu ada korelasi sederhana antara X1 dengan X2, R korelasi ganda X1 dan X2 dengan Y. Tempat, waktu, dan lama penelitian. Tempatnya itu di SMA Negeri 2 Mengwi, Badung. Dan waktunya 8 minggu, yaitu setiap hari Selasa dan hari Kamis. Subjek penelitiannya ada populasi adalah seluruh siswa putra SMA Negeri 2 Mengwi tahun ajaran 2017-2018 sebanyak 30 orang. Kemudian sampel dengan teknik studi populasi, jadi seluruh populasi dijadikan sampel yaitu 30 orang. Karena cuma 30 orang, jadi seluruhnya dijadikan sampel. Variabel penelitian. Yang pertama itu ada variabel bebas, yaitu kekuatan otot lengan atau X1, panjang lengan, X2. Yang kedua, variabel terikat, yaitu jauhnya lemparan cakram siswa putra kelas 10 SMA Negeri 2 Mengwi tahun ajaran 2017-2018. Instrumen penelitian. Instrumen merupakan alat ukur, yaitu hand dynamometer untuk mengukur kekuatan otot lengan, meteran untuk mengukur panjang lengan, dan mengukur jauhnya lemparan cakram. Metode pengumpulan data. Yang pertama menggunakan metode tes. Misal, penelitian ini menggunakan tes yang diadakan seperti melempar cakram sejauh-jauhnya yang dilakukan sebanyak 3 kali dan hasilnya yang terjauh digunakan dalam satuan meter atau hasil dari Y. Metode pengukuran. Misal panjang lengan diukur dengan meteran di mana data yang didapat dalam satuan sentimeter. Begitu juga dengan variabel yang lainnya dijabarkan juga. Teknik analisis data. Persyaratan yang harus dipenuhi atau uji klasi yaitu yang pertama uji normalitas data, yang kedua uji homogenesis data, yang ketiga uji heterokedastisitas data,
Yang keempat, uji linearitas data. Langkah-langkah untuk menganalisis data. Yang pertama, membuat tabel penolong atau tabel tabulasi data. Kemudian, merumuskan hipotesis statistik HO. Kemudian, memasukkan angka-angka statistik dari tabel penolong ke tabel kerja. Menentukan taraf signifikansi 5% atau 0,05 dan dengan dB N-2. Memasukkan data ke dalam rumus produk momen untuk menghitung A. Korelasi X1 dengan Y, B. Korelasi X2 dengan Y, C. Korelasi X1 dengan X2, D. Korelasi X1, X2, Y. Data fiktif X1, X2, Y untuk 30 data di masing-masing kelompok. Nah, ini saya membuat 30 data di mana sudah ada keterangan X1 itu kilogram, X2 itu cm, dan Y itu meter. Sudah saya urutkan, ini daftar hadirnya saya urutkan absen 1 sampai absen 30 dan sudah tertera, bisa dilihat. Selanjutnya, hitung olah data tersebut dengan program SPSS. Setelah saya uji dan saya menggunakan SPSS, ditemukanlah data seperti berikut. Bisa kita lihat garis miring tersebut dan bulat-bulat tersebut adalah contoh lemparan cakram dari 30 siswa tersebut, di mana semua lemparan tersebut tidak melenceng dan tidak terlalu jauh dari garis miring yang telah ada. Jadi kemungkinan besar materi tersebut adalah normal. One sample Kolmogorov-Smirnov test. Ini adalah sampel dari Kolmogorov test. Bisa kita lihat ada normal parameters A, B, ada most extreme difference, dan ada juga pembagiannya. Di mana dengan keterangan A, test distribution is normal. Yang kedua, calculation from data. Kemudian yang ketiga, Lilliefors significance correction. Selanjutnya, ini yang kedua, hasil dari uji multicollinearitas. Ini coefficients. Bisa kita lihat, ini itu dependent variable tuh sama dengan jauhnya lemparan. Itu ada kekonstan, ada kekuatan otot lengan dan panjang lengan. Bisa kita lihat angka-angkanya. Kemudian lanjut. Yang ketiga itu ada uji heteroskedastisitas. Bisa kita lihat juga di mana dependent variable itu sama dengan jauhnya lemparan. Yang B, uji korelasi berganda, model summary. Bisa dilihat ada model R square, adjust R square, the error of the estimate, R square change. Itu change statistiknya, F change, DF1, DF2, sig F change. Di mana sig F change itu 000. Dengan A prediktor di bawahnya konstan panjang lengan otot tungkai, dan keterangannya sudah dipastikan kurang dari 0,05, maka kekuatan otot lengan dan panjang lengan secara simultan ada hubungan dengan jauhnya lemparan cakram siswa putra kelas 10 SMA Negeri 2 Mengwi. Dan memang hasilnya tersebut memang kurang dari 0,05. Jadi memang sudah dipastikan kekuatan otot lengan itu secara simultan ada hubungannya dengan jauhnya lemparan cakram. Kemudian yang kedua, pedoman derajat hubungan hasilnya sudah setelah dikalkulasikan itu mendapatkan hasil 0,830, di mana dari tabel itu sangat kuat. Kemudian
Yang ketiga itu korelasi kekuatan otot lengan dan panjang lengan terhadap jauhnya lemparan cakram siswa putra kelas 10 SMA Negeri 2 Mengui berkolerasi sangat kuat. C. Uji T. Tabel uji T ini saya dapatkan dari internet, memang sudah ada dan saya tinggal masukkan ke presentasi saya. Dan ini hasil dari uji T yang menggunakan SPSS. Itu ada model understand descent coefficient. Itu yang satu ada konstan otot lengan dan panjang lengan. Bisa dilihat ada B, ada STD error, ada dari standar descent coefficient-nya itu ada beta, ada T, ada sig. Dan kita bisa lihat dependent variable itu sama dengan jauhnya lemparan. Nah, bisa kita lihat sig-nya itu, nilai-nilai sig itu konstannya itu 108, otot lengan itu 010, panjang lengan itu 739. Nilai signifikansinya itu 0,01, kurang dari 0,05. Jadi, artinya terdapat pengaruh variabel X1 terhadap Y. HA diterima, HO ditolak. Karena T hitung lebih besar daripada T tabel. Jadi ada pengaruh kekuatan otot lengan terhadap jauhnya lemparan cakram siswa putra kelas 10 SMA Negeri 2 Mengui. Nilai signifikan untuk panjang lengan itu adalah 0,739. Jadi lebih besar dari 0,05. Itu bisa kita lihat dari nih panjang lengan di tabelnya tuh, di nilai sig itu. Nilai sig itu di sana kan titik 739, itu artinya 0,739. Jadi nilainya itu lebih besar dari 0,05. Jadi tidak terdapat pengaruh nilai X2 terhadap Y karena nilai signifikan itu lebih besar dari 0,05. Jadi artinya HA diterima, HO ditolak. Mohon maaf. Jadi artinya HA ditolak, HO diterima. Dan ini uji F. Uji F. Nah, uji F ini sama seperti uji T. Tabelnya tersebut memang sudah ada dan saya tinggal kopas dan salin ke di sini makalah saya di presentasi saya. Selanjutnya itu ada ANOVA. ANOVA bisa kita lihat di modelnya itu ada regression, ada residual dan total. Kemudian dengan keterangan bawahnya A dependent variable itu jauhnya lemparan, B prediktor konstan panjang lengan dan otot tungkai. Jadi nilai F tabel tidak berpengaruh pada X1, X2 terhadap Y. HA diterima dan HO ditolak, artinya ada pengaruh X1, X2 secara simultan terhadap Y. F tabel yang saya dapat itu 3,24. Kemudian E ada determinasi koefisien. Itu model summary. Yang pertama model 1 R-nya itu ada 0,830 A. Kemudian R square-nya itu 0,688, itu adjusted error square itu 0,665. STD error of the estimate itu ada 16,31278. A prediktor konstan itu panjang lengan dan otot tungkai. Sudah saya hasilkan, yaitu hasilnya 0,688 dikali 100% itu kita 0,688 itu saya dapatkan di R square dan didapatkan hasil 68,8%. Baik, sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Saya akhiri, saya tutup dengan Prama Santi, Om Santi 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 Om. Terima kasih.